Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita udah di set ya. Tepatnya lokasinya di Sanggar Teater Populer Tugukarya. Nah, oke Cing. Kemarin kan kita tuh udah ngebahas tentang peta geografisnya di mana Kongsa Beni, Salbini, Canam pun tinggal ya, rumahnya, letak rumahnya sampai mana ke mana. Iya. Kan. Dan mungkin sekarang-sekarang ini anak-anak sekarang ataupun saudara-saudara kita cuman baru sekedar tahu tentang Kongsa Beni gitu. Tapi tentang Canamnya kan mungkin belum pada tahu ya. Iya. Jadi perlu diketahui juga nih teman-teman, Cing Ipi ini adalah salah satu ya dari keturunannya Canam. Cuman dari Salbini, abangnya Kongsa Beni ya Cing. Nah gimana tuh Cing, boleh dijelasin nggak sebelumnya tentang silsilahnya deh? Begini, kalau ya ini ada bagusnya juga kalau misalnya kita tahu ada warisan dari Sabeni itu, terus ada yang mau lebih tahu lagi tentang sejarah Sabeni gitu kan, kisahnya kurang lebih. Nah, kita juga mesti tahu juga akarnya tuh dari mana itu, selain dulu kemarin itu kita udah membahas tentang geografisnya, di mana rumahnya, rumah orang tuanya yang bernama Canam. Nah, sekarang kita ceritain Canamnya mungkin. Canamnya dulu ya. Iya. Katanya sih kalau Canam itu asalnya itu dari keturunan India. Nah, Ane pernah ketemu juga sama Kong Ali, Ane manggilnya Kong Ali Sabeni itu ya. Kong Ali cerita katanya Ane sering juga diajak ke Pasar Baru gitu katanya gitu. Kemana itu Kong? Nggak asal main-main aja, mungkin apa dia pengen tahu apa-apa gitu ya, tentang kampung halaman bapaknya dulu gitu ya. Tapi ketemu enggak ketemu, asal kayak ada kerinduan aja gitu. Nah di situ jadi pertanyaan aneh juga gitu ya, pengen tahu juga gitu. Sebab bukan Kong Ali aja yang ngomong tentang keturunan Canam itu dari India gitu. Termasuk juga ada Icingane yang dari keturunan Hasan Beam juga pernah bilang katanya kita ini keturunan dari Koja gitu, nah lo Koja. Tapi kunci nih Koja, jangan-jangan Koja tuh kan ada perkampungan Pekojan. Iya, gitu. Pekojan. Perkojaan biasanya kan gitu. Nah ada kayak lagi itu ya, pecinan gitu ya. Iya kita ambil contohnya kan pecinan ya, pecinaan, apalagi itu kan kayak gitu. Nah mulai dia tuh aneh cari tahu, aneh sering mondar-mandir Pasar Baru tuh, tapi tahu oh ini ada QLC, di sini ada supermarket tuh kayak apa namanya kayak ini apa toko kecil buat orang-orang India gitu, segala keperluannya dari makanannya sampai barang-barang pernak-perniknya tuh India, tapi semuanya tuh lebih berbau Hindu gitu kan, ya. Apa Canam ini keturunan Hindu? Aneh bertanya gitu kan, iya. Tapi jangan-jangan itu kali masuk Islam gitu, karena bapaknya Canam itu kawinnya sama orang Betawi gitu, masuk Islam. Udah, ternyata akhirnya ketemu juga lama-lama gitu. Ya, asal-usul orang Pasar Baru yang Islam tuh ada gitu. Nah, itu berasal dari memang Pekojan gitu. Setelah ada pelarian ya, nggak tahu kenapa di Pekojan itu orang India juga akhirnya dikejar-kejar lagi ya. Nah akhirnya pindah ke Pasar Baru. Nah itulah urutannya sejarah dari keturunan apa leluhur Canam gitu ya. Nah di situ. Nah dari Pekojan kita cari lagi kan sejarahnya. Nah sekarang kan lebih banyak informasi kita untuk melihat itu kan. Ternyata ada artikel juga yang bisa ya dijadikan pegangan gitu bahwa oh iya benar Pekojan selain orang Arab yang sekarang terkenal perkampungan Arab, dulunya juga perkampungan India gitu. Nah India yang ada dua gelombang tuh di Pekojan tuh dulu katanya. India pertama pada saat memang para pedagang dari India ya berdagang di sini itu memang orang-orang Islam semua gitu. Akhirnya berhasil dan pada kaya-kaya gitu.
maka komunitasnya tuh adanya di Pekojan gitu, campur sama orang-orang Arab gitu. Belakangan tuh banyak orang Arab ke situ gitu. Nah, gelombang keduanya ada yang dibawa sama apa? Pokoknya penjajah apa Inggris apa gitu ya, bawa sebagai budak gitu. Sebagai budak, ditangkap-tangkepin, dijebak lah gitu ya. Dia bilang butuh tenaga buat kerja di sini gitu ya, di daerah Batavia. Akhirnya dibawa, nggak taunya dijadiin budak gitu. Nah, ditaruh di satu tempat di daerah Batavia. Akhirnya kurang lebih seperti itu. Akhirnya dia nggak cocok sama orang yang penduduk aslinya gitu. Dimusuhin, berantem melulu. Nah, maka dipindahin, yang aman dipindahin, yang kebetulan udah ada orang-orang India lama gitu. Nah, yang jadi budak ini juga memang golongannya Islam ya, agamanya gitu ya. Dipindahin cocok gitu kan. Begitu cocok, bukan cocok aja ya, dibebasin sama orang-orang India yang lama itu gitu. Ya karena udah pada kaya-kaya dibebasin. Akhirnya pada bebas tuh, banyak tuh dibebasin. Udah itu dia yang terjadinya pengejaran lagi terhadap orang-orang India itu di Pojok. Itu salah satunya itu leluhurnya Canam gitu yang lari ke Pasar Baru. Karena dari pengejaran itu ada yang lari ke Semarang, ada yang balik lagi ke India gitu. Nah, ada yang dekat masih betah di Batavia ke Pasar Baru gitu. Lari sekitaran situ ya. Nah, disitulah akhirnya ketemu gitu garis keturunan Canam tuh di situ gitu. Kira-kira gitu. Iya. Dan kemarin kita juga searching ya. Cari tentang arti istilah dari kata koja ya. Dari salah dari Vandenberg ya. Oh iya. Nanti kita tampilin nanti tentang istilahnya artinya menurut Vandenberg itu ya di bukunya. Nah itu kan akhirnya aneh dapat juga dari inti itu informasi tentang koja ya, sejarahnya koja yang diulas sama Vandenberg. Iya, dari istilah kata, arti katanya itu. Arti katanya ya. Koja dari bahasa India itu mengartikan kalau sebutan dari suku India yang beragama Islam ya. Dari Bengali kalau salah di situ. Nah iya, aneh belum sempat pelajarin tuh, baru semalam ente kasih itu. Ya mungkin ente udah baca tuh. Iya, nanti kita tampilin ke layar nih. Kan ada petanya ya, tuh. Nanti kan udah di screenshot tuh, nanti bisa teman-teman baca. Benar. Nah, Cing, tadi sekilas tentang asal muasal leluhur Canam ya. Jadi Canam itu emang campuran ya. Perkawinan campuran dari orang India sana sama orang Pasar Baru. Betawi Pasar Baru ya. Iya. Terus selanjutnya kisahnya gimana, ceritanya bisa sampai Tanah Abang? Nah, gini. Canam itu ya boleh dibilang pekerja keras gitu ya, karena mungkin bapaknya kabarnya sih meninggal waktu dia masih muda banget gitu ya. Jadi pelihara sama ibunya, begitu udah istilah sekarang tuh ABG, ibunya juga meninggal gitu. Dan dia merasa Betawi sih, karena lebih lama sama ibunya kan gitu. Dia nggak nyadar gitu kalau dia tuh keturunan India. Tapi dari Pis masih ada gitu kan. Dari Sampang tuh masih ada gitu bekas-bekas India. Nah, di Pasar Baru itu begitu masih belum begitu gede, dia udah kerja keras gitu, sampai akhirnya katanya dia bantuin orang penyamak kulit gitu, yang akhirnya dia bisa gitu. Kalau nggak salah orang asing gitu ya. Dan itu juga nggak tahu juga apa bangsa Eropa mana gitu ya. Akhirnya dia bisa sendiri ngerjain, dia berusaha sendiri, berhasil gitu, sampai dia lupa bahwa dia juga harus berkeluarga juga kan gitu. Nah di situ sampai dia saking asiknya bisnis kali sampai lupa gitu. Tapi ada langganan nih ya, langganan transportasi
kalau dia ke Tenabang, karena katanya juga dia buka ada tempatnya juga, lapaknya di Tenabang ya. Iya. Karena mondar mandirnya itu sama itu Bang Mail. Bang Mail. Gitu, lebih mudah. Bang Mail nih kalau jalan nih suka ngeledekin Canam terus gitu. Udah ini, sedangkan dia lebih muda, udah punya anak, punya bini gitu. Nah, saking diledek terus, terjadilah gitu di Tenabang, di tempat dia juga pertemuan gitu dengan Alpiah gitu ya, Mak Piah kalau kita sebutnya gitu. Mak Piah ketemu gitu. Ya namanya Canam tuh lebih fokusnya ke bisnis. Mail ngeliat nih, akhirnya di inilah kalau sekarang comblangin gitu ya. Iya, dijodohin. Akhirnya jadi dijodohin, mau juga gitu. Baru keingetan. Ternyata Mak Piah itu orang Kebonpala gitu. Orang Kebonpala. Nah disitulah karena akhirnya kan biasa kalau orang Betawi nikah suami masuk ke keluarga orang ke istrinya gitu ya, orang tua istrinya. Akhirnya ya udah, Canam memang di Pasar Baru juga udah nggak ada siapa-siapa gitu kan. Artinya sebatang kara di sini dapat keluarga gitu di Kebonpala. Nah yang waktu tempo hari itu di YouTube sebelumnya sebelumnya tuh konten sebelumnya kita kan pernah geografisnya tuh dari belakang sini nih gitu kan, tanahnya Canam termasuk sampai Sanggar sini. Iya, sampai sini nih Sanggar nih, keluarganya Mak Piah gitu, jadi berdekatan gitu. Nah di sini Canam beli gitu setelah dijual yang di Pasar Baru. Dia usahanya kan deket juga gitu, udah dibuka usaha kulitnya gitu, diterusin sampai anaknya gede gitu. Anaknya yang pertama Salbini, yang akhirnya nurunin bakat dagang tuh dari bapaknya tuh, Salbini. Nah kalau Sabeni terpengaruh dengan Bang Mail nih. Bang Mail orang Kemayoran yang bawa satu itu, delman itu, akhirnya perkara di Kemayoran gitu. Dikejar-kejar Belanda ya. Dia pikir dia bisa ngelawan gitu kan, tapi kan Belanda lebih banyak gitu kan, di daerah Kemayoran dikabur. Akhirnya udah sampai ya pokoknya ceritanya agak ini deh, tragis juga gitu ya. Akhirnya gabung sama Canam di sini, tinggal di sini Bang Mail. Nah disitulah akhirnya Sabeni tertarik sama yang namanya main pukulan gitu. Karena Bang Mailnya suka diem iseng di musola, disuruh tinggal di sini nggak mau tuh Bang Mail. Katanya enggak, tuh kalau tinggal di sini ntar lo tahu lagi gue suka teriak-teriakan gitu. Karena apa? Trauma dia waktu kehilangan keluarganya, bininya sama anaknya di Kemayoran gitu kan. Akhirnya udah tinggalnya artinya nih di Langgar Gedong gitu. Nah di Langgar Gedong itu dia selain merebut nungguin, dia juga ini, dan dia masuk jadi keluarga Canam gitu. Nah si Sabeni dari mulai kecil udah sering melihat tuh, ambil bantuin, dibantuin Bang Mail. Dia panggilnya Abah ya, Abah Maing. Bantuin kalau lagi benerin langgar gitu. Kalau sekarang kan musola gitu. Nah gitu. Kenapa Mail karena Pak Sabeni tertarik sama yang namanya main pukulan, karena dari pengaruh Bang Maing gitu. Saudara angkatnya Canam gitu. Karena Canam merasa berjasa sama Bang Maing gitu. Ya, yang udah mengingatkan bahwa dia harus berkeluarga gitu. Nah gitu. Jadi di Canam ini kan akhirnya dia setelah menikah sama Mak Piah itu ya, Mak Piah, dia mempunyai anak yang pertama namanya Salbini gitu. Terus
kedua Haja Nur yang kawin akhirnya nikahin sama orang Aceh, ya, yang akhirnya bangun rumah di sini juga di Tanah Ngencana gitu. Nah ini nih rumah peninggalannya gitu. Yang rumah kedong ini. Iya. Haji Nur ini. Ini juga dapat informasi dari Kong Ali Sabeni, sama Ipung anaknya Pastimah gitu, empoknya Kong Sabeni gitu, bahwa Fatma juga Mak Fatma pernah tinggal di sini waktu kecil gitu. Berarti sama Sabeni kan, setelah dia dari kebun dalam sempat mampir di sini dulu gitu. Jadi kira-kira gitu urutan kisah Canam sampai ke anak-anaknya Sabeni, yang akhirnya beraya banyak di sekitar Bonpala, Gangmel, Gang Kubur gitu kan gitu. Sama juga sama Mujeni gitu, yang ada di Kebon Pala, Gangmel, Gang Kubur gitu. Karena emang ya namanya mungkin saudara ya, sama aja gitu. Kadang-kadang tukar informasi enak di sono ke sono gitu.